Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-16 dari silsilah pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala tentang definisi iman dan bahwasanya iman itu mencakup yakni ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Yang kemudian juga iman itu adalah sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan telah dibacakan juga tentang dalil-dalil akan bahwasanya iman itu mencakup hati, lisan dan anggota badan. Maka sekarang kita akan membaca penjelasan Syekh berikutnya, yaitu tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Maka beliau mengatakan dalam pertanyaan yang berikutnya, mad dalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang? Maka beliau menyebutkan di sini beberapa ayat dan hadis. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan yang telah ada pada mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, di mana Allah Ta'ala menurunkan rasa tenang ke dalam hati-hati orang yang beriman, yang tujuannya adalah agar hal itu bisa menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wazidnahum huda, dan kami beri petunjuk kepada mereka, dan kami tambahkan kepada mereka hudan, yaitu petunjuk. Ayat yang ke-13 dari surat Al-Kahfi, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang para pemuda yang beriman, yang Allah Ta'ala ini menambahkan keimanan mereka karena keteguhan mereka di dalam memegangi keimanan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah Ta'ala akan menambahkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, ini Allah akan menambahkan huda, yaitu petunjuk kepada mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-76. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, maka Allah Ta'ala akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-17. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan Allah Ta'ala akan menambahkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat yang ke-31. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang yang beriman, maka ayat-ayat Allah Ta'ala, surat yang Allah turunkan itu akan menambahkan keimanan kepada mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173, فَخْشَوْهُمْ fazadahum imana. Maka takutlah kepada mereka. Ini adalah ucapannya orang-orang yang kafir yang menakut-nakuti kaum muslimin, di mana lengkapnya ayat tersebut Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang kafir, mereka berkata kepada kaum mukminin bahwasanya teman-teman mereka itu orang-orang kafir, mereka itu orang-orang kafir tersebut, mereka telah mengumpulkan yakni bala tentaranya untuk memerangi kalian. Fakhshauhum, maka takutlah kepada mereka. Jadi ini kalimat yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Lalu Allah Ta'ala mengatakan fazadahum imana, namun hal itu malah menambah keimanan kepada mereka. Jadi kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya, ketika ditakut-takuti oleh orang kafir, maka mereka tidak menjadikan
hal itu tidak menjadikan mereka merasa takut kepada orang-orang kafir, bahkan akan menambah keimanan kepada mereka. Maka mereka mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah Ta'ala bagi kami, dan dialah sebaik-baik zat yang diserahi seluruh urusan kami. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman wa ma zadahum illa imanan wa taslima, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman tatkala mereka melihat sekutu, yaitu orang-orang kafir yang ini menyerbu kaum muslimin, yang mereka bersekutu orang-orang kafir tersebut di dalam memerangi kaum muslimin, bahkan ini mengepung kaum muslimin. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah hal itu menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain dari itu di antara ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang semakna dengan ini, yang seluruhnya menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa bertambah. Di antaranya dengan dibacakannya ayat-ayat Allah Ta'ala, di antaranya dengan adanya ini ujian-ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, di antaranya dengan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan, dan seterusnya. Yang kemudian para ulama mereka mengatakan apabila iman itu bisa bertambah, maka tentu saja mafhumnya, kelazimannya adalah apa? Iman itu juga bisa berkurang. Iman itu bisa berkurang. Nah, dan kemudian di sini Syekh juga menyampaikan dalil yang lain dari hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Lau annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum 'indi la safahatkumul malaikatu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian itu berada pada setiap keadaan sebagaimana keadaan kalian di sisiku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian, akan menjabat tangan kalian, yakni pada setiap keadaan kalian. Hadis ini perlu kita baca ini kelengkapannya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwasanya di sini adalah hadis yang berkisah tentang keadaan seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usayyidi, ya, Hanzalah Al-Usayyidi, di mana suatu ketika dia pernah ini merasa sangat sedih dan gelisah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai beliau dan bertanya kepada Hanzalah, "Bagaimana keadaan engkau ya Hanzalah?" Maka Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah berbuat sebuah kemunafikan. Maka Abu Bakar terkejut dan bertanya kepada Hanzalah, "Subhanallah, apa yang kamu katakan?" Maka Hanzalah itu mengatakan, menjelaskan maksud perkataannya beliau ini. Dia mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wal dhai'at fa nasina katsiran." Jadi beliau ini mengeluhkan keadaan beliau di mana ketika beliau berada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengingatkan tentang neraka dan surga, maka kemudian seakan-akan itu dia bisa seakan-akan surga dan neraka itu bisa dilihat oleh mata beliau, oleh mata para sahabat, sehingga keimanan sangat tinggi ketika itu. Namun ketika sudah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergaul dengan istri-istri, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan ini kesibukannya, maka mereka para sahabat mengatakan, "Fanasina katsiran." Kami melupakan banyak hal dari keimanan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun juga mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, saya juga merasakan seperti itu. Maka keduanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Hanzalah radhiyallahu anhu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan seperti yang dinukilkan dalam kitab kita ini. Beliau mengatakan dengan lafaz yang disebutkan dalam Sahih Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi illa tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan." Ya.
Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah Ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, seandainya engkau terus menerus dalam keadaan sebagaimana engkau berada pada diriku, berada di sisiku, yaitu di dalam mengingat Allah Ta'ala, engkau terus mengingat Allah Ta'ala, terus ini dalam keadaan iman yang sempurna, ya, dalam keadaan iman yang tertinggi, ya, la safahatkumul malaikatu, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian ala furushikum, di atas ini tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Artinya para malaikat akan terus menerus ini menyelamati kalian, ini menjabat tangan kalian. Namun Rasulullah SAW mengatakan, walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan, ada saatnya tersendiri, saatan. Yani ada saatnya kita ini bergaul dengan keluarga dan istri, dan bergaul dengan kesibukan kita yang lain, dan ada saatnya kita ini menambah keimanan sehingga kita merasa iman kita itu bertambah kuat dan seterusnya. Maka dari hadis ini sangat jelas, ma'asyiral ikhwah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya namanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Dan itu pun kita bisa merasakannya ketika kita sedang berkumpul bersama orang-orang saleh, kita membicarakan tentang perkara-perkara keimanan, ya, kita pun bertambah keimanan kita, ya. Namun ketika kita dalam keadaan sendirian misalkan, atau dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang tidak begitu saleh, kita berbicara urusan pekerjaan kita, maka seakan-akan iman itu akan turun. Kita merasakan demikian. Dan juga kita merasakan ketika di bulan Ramadan, ya, kita merasa bahwasanya hati kita merasa tenang dengan keimanan tersebut, sehingga kita merasa nyaman dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, ya. Itu menunjukkan akan naiknya iman kita. Dan di waktu yang lain barangkali kita merasa tidak seperti di bulan Ramadan, maka ini menunjukkan penurunan iman kita. Dan dalil-dalil tentang hal ini cukuplah banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan di sini beliau mencukupkan dengan menyebutkan dalil-dalil tersebut, ya, yang semuanya itu sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang naik turunnya iman kita. Kemudian beliau di sini menyampaikan pembahasan berikutnya, yaitu tentang tafadhulu ahli iman, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang yang telah memiliki keimanan itu, mereka tidak berada pada tingkatan yang sama, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Beliau mengatakan, mad dalilu ala tafadhuli ahli iman fihi, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlul iman, orang-orang yang beriman itu tafadhul, yaitu berbeda-beda tingkatan keutamaan mereka fihi ay fil iman, di dalam keimanan tersebut. Ini orang yang beriman yang semuanya itu sudah memiliki keimanan, mereka tidak sama keimanannya, tidak sama derajat keimanannya, tidaklah sama antara para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Tidaklah sama keimanan mereka dengan keimanan orang yang datang belakangan seperti kita ini. Jauh sekali keimanan mereka dengan keimanan kita. Demikian pula di antara para sahabat pun berbeda-beda tingkat keimanan mereka, ya kan? Berbeda-beda tingkat keimanan mereka. Dan di sini beliau menyampaikan tentang dalil-dalil akan hal tersebut yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu memiliki perbedaan tingkatan dalam hal keimanan. Itu beliau menyampaikan di sini, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11. Was-sabiqun as-sabiqun, was-sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu, yakni yang terdepan di dalam hal keimanan ketika mereka di dunia, as-sabiqun, mereka adalah orang-orang yang terdepan dan terdahulu di dalam mereka masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini menunjukkan tentang orang-orang yang memiliki derajat yang tertinggi di dalam hal keimanan, di mana mereka orang-orang yang sangat bersemangat di dalam kebaikan, di dalam amalan saleh, di dalam keimanan, sehingga mereka akan terdepan, ya, mendahului yang lainnya di dalam masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ini sampai pada perkataan Allah Ta'ala,
wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Masih dalam surat yang sama, dalam surat Al-Waqiah ayat 27, yang di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang golongan yang kedua dari orang-orang yang beriman, tingkatan yang kedua, yaitu orang-orang yang ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang yang golongan kanan. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan demikian, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ini adalah pertanyaan yang mengandung pujian, ta'ajub ya Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun apabila orang yang beriman itu adalah minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Ta'ala, farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im, maka mereka akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, yakni dari semua kelelahan, dari semua kecapean. Ini ketika mereka di surga, mereka akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, wa rayhanun, dan mereka mendapatkan rezeki yang baik, yang sangat menyenangkan, wa jannatun na'im, dan mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun apabila orang yang beriman itu termasuk golongan yang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu, yaitu kamu akan selamat dari azab Allah Ta'ala, min ashabil yamin, karena engkau termasuk itu orang yang golongan kanan. Di sini dalam surat Al-Waqiah ini Allah Ta'ala menyebutkan dua golongan teratas dari orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah menyebutkan secara lengkap ini tiga golongan orang yang beriman, di mana Allah Ta'ala berfirman, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Itu ketika Allah Ta'ala menyebutkan di awal ayat, thumma awrathna al-kitab alladhina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang orang-orang yang Allah pilih, yang mereka menerima kitab suci Allah Ta'ala, yang mereka beriman kepada kitab suci Allah Ta'ala. Maka Allah menyebutkan di antara orang-orang yang beriman tersebut ada tiga golongan. Faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati, dan di antara mereka ada orang-orang yang ini terdepan dengan kebaikan-kebaikan biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menerangkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menjadi landasan di dalam kita memahami tentang yakni tingkatan orang-orang yang beriman, di mana Allah Ta'ala membagi orang yang beriman itu menjadi tiga. Dan tentang ini pembagian tiga golongan ini insyaallah akan kita terangkan setelah kita selesai membaca ini jawaban ini. Kita lanjutkan dulu pembacaan ini dalil-dalil tersebut, dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban ini. Beliau mengatakan wa fi hadits syafa'ah, dalam hadis syafa'ah Rasulullah SAW mengatakan annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman, summa man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya itu ada seberat dinar berupa keimanan, kemudian orang yang di dalam hatinya ada separuh dari dinar berupa keimanan. Artinya di antara orang-orang yang telah memiliki keimanan itu, telah mendapatkan keimanan, ada orang-orang yang imannya itu sangat kecil sekali, yang dengan kelemahan iman tersebut akhirnya dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang menuntut dia untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Namun karena dia memiliki keimanan dalam hatinya, maka Allah Ta'ala membebaskan dia atau mengeluarkan dia dari neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu syi'ratan, thumma yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan, thumma yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi
ma yazinu dzarratan. Ya. Itu Allah Ta'ala mengeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, di mana dalam hatinya terdapat kebaikan, yaitu maksudnya adalah keimanan yang seberat biji gandum yang agak besar, ya. Tsumma yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burrah. Kemudian Allah mengeluarkan dari neraka lagi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dalam hatinya itu ada kebaikan, yaitu keimanan yang seberat burrah. Ini juga semacam biji gandum tetapi lebih kecil daripada syairah. Kemudian yukhriju minan nar, Allah Ta'ala mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dalam hatinya terdapat kebaikan, yaitu keimanan ma yazinu dzarrah, yang setimbang atau setara dengan dzarrah, yaitu semut yang sangat kecil. Maka kita lihat di sini seorang atau orang-orang yang beriman itu memiliki keimanan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang memiliki keimanan yang seberat atau sebesar semut yang kecil, ada yang sebesar biji gandum, ada yang lebih besar dari itu, ada yang Masya Allah sampai sebesar gunung, dan ada yang melebihi dari itu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan menerangkan seperti yang tadi saya sampaikan, saya isyaratkan dari surat Fatir tadi, bahwasanya Allah Ta'ala membagi orang yang beriman itu secara global, secara mujmal ada 3 tingkatan. Baik, inilah penjelasan tentang tingkatan iman tersebut. Yani bahwasanya iman itu memiliki syu'ab, atau yang kita katakan, kita terjemahkan sebagai bagian-bagian iman. Iman itu tidak hanya satu bagian saja. Di antara iman ada yang disebut dengan aslul iman, yang dia menjadi pokok keimanan, yang mana seandainya seseorang itu tidak memiliki aslul iman, maka dia akan kehilangan iman secara keseluruhan. Dia menjadi orang yang kafir. Dan di antara aslul iman ini adalah rukun iman yang 6, itu di antaranya, ya. Kemudian di antara bagian iman itu ada yang disebut dengan al-iman al-wajib, iman yang sifatnya itu wajib, yaitu perkara-perkara yang wajib dalam agama ini. Perkara-perkara yang wajib dalam agama ini, ya, yang dia wajib dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, namun dia tidak termasuk dari aslul iman. Tidak termasuk dari aslul iman. Artinya seandainya tidak dilakukan, maka tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman, tidak menyebabkan keluar dari Islam. Nah, kemudian di antara bagian-bagian iman tersebut ada yang disebut iman mustahab, yaitu perkara-perkara yang sifatnya sunnah di dalam agama ini, yang seandainya seseorang itu mau melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dalam keimanan. Namun apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengurangi tingkat keimanan dia. Sehingga ketika iman itu memiliki bagian-bagian seperti ini, maka ahlul iman itu terbagi menjadi 3, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surat Fatir. Yang pertama adalah al-zalimu li nafsih, yang disebut juga dengan muslim, yang dia telah berhak menyandang istilah muslim, ya, telah menyandang sebutan muslim, tetapi dia tidak berhak menyandang sebutan orang yang beriman yang sempurna. Dia boleh menyebut dirinya muslim. Nah, orang yang ini, golongan yang ini, yaitu telah memiliki pokok-pokok keimanan. Dia telah memiliki aslul iman. Dia telah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan seluruh rukun iman yang 6, ya, yang menjadikannya sebagai seorang muslim. Namun karena keimanannya ini masih lemah, ya, dia masih melakukan maksiat, sehingga terkadang meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Maka golongan yang pertama ini, yang disebut dengan al-zalimu li nafsih, maka mereka ini belumlah selamat dari ancaman dari neraka. Belumlah selamat dari ancaman dari neraka. Yang seandainya mereka itu masuk ke dalam neraka, apabila tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka mereka akan masuk dalam neraka, dan karena adanya aslul iman yang dia miliki, dia akan dikeluarkan dari neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis syafaat tadi. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang selain memiliki aslul iman, dia juga telah memenuhi bagian iman yang kedua, yaitu al-iman al-wajib. Maka mereka melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, yang dengan itu dia selamat dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam surat Fatir tadi sebagai al-muqtasidun, orang-orang yang pertengahan,
yang telah melaksanakan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya, walaupun tidak semangat di dalam melaksanakan perkara-perkara yang mustahab. Maka orang yang ini telah berhak menyandang sebutan sebagai orang yang mukmin, orang yang sempurna imannya, walaupun dia tidak menambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah, kemudian yang golongan yang ketiga, dan ini adalah golongan yang teratas, adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang ini terdepan di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang telah memiliki aslul iman dan memenuhi al-iman al-wajib, dan mereka menambah dengan al-iman al-mustahab, mereka menambah dengan amalan-amalan yang sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang makruh, sehingga dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing dari golongan ini orang-orangnya pun tidak dalam satu tingkatan. Mereka bertingkat-tingkat, ya. Jadi ini hanyalah pembagian secara global, secara mujmal, bahwasanya ahlul iman, orang-orang yang memiliki keimanan, mereka terbagi menjadi 3 golongan ini, yang masing-masing dari golongan tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Inilah sedikit penjelasan tambahan dari pembacaan kita dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita di dalam masalah iman ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan keimanan kita dan mengistiqomahkan kita di dalam keimanan tersebut. Kita akhiri wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.